Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, kesempatan taklim kita, kajian kita di malam hari ini dari materi yang sudah terbagi, temanya tentang as-syukru bi ni'amillah, mensyukuri nikmat Allah. Alasan kenapa kita butuh bersyukur, karena syukur kunci sukses. Karena syukur maknanya menggunakan nikmat untuk meningkatkan taat. Sementara jaminan Allah, bila kamu bisa menggunakan nikmat untuk meningkatkan taat, akan ditambah-tambah nikmat tersebut dengan pesannya la in syakartum la azidannakum. Bila kamu syukur, akan saya tambah-tambah. Tujuannya untuk menggapai sukses. Karena siapapun butuh nikmat, berangkat dari nikmat, hidup dilingkupi dengan nikmat, puncaknya mendapatkan nikmat Allah dengan namanya Ar-Rahim, nikmat yang bersifat terus, yang tidak putus, semakin lama semakin tambah, yang tidak diperserikati oleh orang-orang kafir. Dengan pesannya wa kana Allahu bil mu'minina rahimah, kepada mukmin Allah itu rahim, yaitu memberikan rahmat bersifat terus yang tidak diserobot oleh orang kafir, entah itu Yahudi, Nasoro, musyrik, Majusi, komunis, munafik, dan macam-macam. Landasan hukum dinukilkan dari surah Al-Maidah yang ke-11, yang cakupan pada ayat itu dirangkum dengan kata berikut, yaitu fil amri bi dzikrin ni'am, perintah untuk banyak mengingat kenikmatan-kenikmatan. Bisyukriha, supaya bisa menyukurinya. Wa taqwallahi azza wa jalla, dan perintah untuk bertakwa, menjaga diri jangan sampai terkena murka siksa Allah. Makanya wajib cari ilmu dengan manhaj yang benar, sehingga jalan surga dikerjakan penuh harap, hati ikhlas cara kerja mutabaah mengikuti contoh, ketika tahu jalan kesengsaraan dihindari dengan penuh waspada, ketika kecebur tobat, istighfar, hapus dengan amal soleh.
Itu namanya takwa, perintah Allah Azza wa Jalla. Wa tawakkuli, dan juga perintah bertawakal alih kepada Allah. Karena tawakal itu orang sadar dicipta oleh Allah, diberlakukan hukum sebab akibat, yang dia harus menempuh sebab supaya sukses, bersandar minta tolong pada Allah Ta'ala. Itu tawakal. Nanti akan dicukupi dengan alasan wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakalnya kepada Allah, Allah memberi kecukupan. Maka tawakal diperintahkan, menunjukkan perintahnya sangat besar. Itulah tawakal alaihi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idza hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, yang terjemahnya wahai orang-orang yang beriman, yang percaya dengan yakin tanpa keraguan, yang dipercayai kedudukan Allah, yang ia wujudkan dengan melaksanakan kewajiban. Kedudukan Allah sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Allah punya nama-nama yang dikenalkan 99, diantaranya totalnya kita tidak tahu, semuanya menunjukkan kerja. Alam raya adalah hasil karya cipta Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa besarnya, yang kita amat sangat kecil. Makanya bila kita tidak dicukupi oleh Allah, maka kita tidak bakalan cukup. Makanya ketika menghamba semata hanya kepada Allah Ta'ala, itulah bertauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, menjadikan cara Allah satu-satunya yang dipakai tuntunan cara beramal, otak untuk memahami dalil. Sudah ada sistem belajar. Itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah pemahaman sahabat. Sehingga ketika Allah yang diibadahi, cara Allah yang dipakai, bertumpunya rahmat hanya kepada Allah, itu namanya bertauhid. Itu mengakui kedudukan Allah yang nanti dia wujudkan dengan 5 kewajiban. Pertama, kedudukan Allah diyakini di hati tanpa ragu. Yang kedua, ia wujudkan dengan ikrar, start dengan 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilallah, ikrar Allah satu-satunya yang diibadahi, yang hak, yang batil dibuang. Syahadat Muhammad Rasulullah, cara menghamba kepada Allah pakai cara Rasul yang tidak pernah bicara dari hawa nafsu, semuanya itu adalah wahyu. Diwujudkan dengan badan siap untuk melaksanakan ketaatan, maka cari ilmu dulu, karena dilarang taat kecuali harus memiliki ilmu. Cara syahadat, cara sholat, cara zakat, cara puasa, cara haji, cara dakwah, cara menikah, cara mengelola harta, cara bertakwa, cara berikhlas, semuanya sudah ada tuntunannya. Ilmu nanti siap beramal. Jalan surga dikerjakan penuh harap, jalan neraka ditinggalkan dengan penuh waspada. Yang keempat, iman bisa naik, maka naikkan dengan ilmu, amal, lingkungan yang baik, banyak zikir, istighfar, nanti iman terjaga. Yang kelima, iman bisa turun, waspada. Apa penurun iman? Males, apalagi dosa, apalagi
lingkungan yang jelek. Apalagi syirik penurun iman pol. Makanya penurun iman itu tinggalkan. Dosa ada yang menyebabkan murtad, ada dosa semata dosa. Apa dosa menyebabkan murtad? Syirik diantaranya. Dan juga perbuatan-perbuatan yang lainnya yang bisa sepadan dengan itu. Itulah orang yang beriman, maka Allah memanggil mereka. Kenapa mereka dipanggil? Karena hidup, menyambut, sehingga diperintah tandang, dilarang mandek. Nah, itu tanda orang yang beriman. Makanya Allah memanggil dengan penuh kasih sayang. Allah tidak butuh kepada makhluk, tapi makhluk yang butuh. Maksudnya makhluk yang memanggil-manggil, tapi kenyataannya Allah justru yang memanggil. Ini memberitahu kepada kita kasih sayang Allah lebih gede daripada orang menyayangi kepada diri sendiri. Makanya ketika dipanggil, sambutlah. Istajibu lillahi wa rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Allah memanggil kamu, ijabai. Rasul memanggil kamu, ijabai. Kenapa? Kamu akan diberi kehidupan yang baik. Kamu akan diberikan kehidupan yang baik. Apa itu? Ketentraman jiwa, ikhlas beramal, bahagia bisa beramal soleh, bahagia ketika salah sadar bisa tobat. Ini termasuk kehidupan yang menenteramkan. Makanya ketika dipanggil ijabai. Karena dengan zikir hati menjadi tentram, dengan berpaling hati menjadi gersang. Itu alasan kenapa kita butuh menyambut panggilan Allah Ta'ala. Panggilan ilmu, panggilan sholat, panggilan adzan, panggilan ikhlas, panggilan berderma, panggilan saling tolong di dalam kebaikan. Banyak panggilan-panggilan itu, ijabai. Termasuk panggilan memperbanyak zikir, panggilan memperbanyak sedekah, entah yang wajib maupun yang sunnah. Allah memanggil mereka punya kepentingan besar. Tidak ada panggilan Allah yang bersifat kosong dari nilai. Bentuknya kebaikan-kebaikan supaya kita sukses menggapainya, atau bahaya-bahaya supaya kita aman darinya. Di sini panggilan Allah bentuknya apa? Yaitu berzikir, mengingat nikmat Allah yang nanti akan terdorong untuk bisa syukur. Hitunglah nikmat Allah, kamu menyimpulkan banyak tidak bisa dihitung, saking bahagianya mendorong untuk bersyukur. Ini proyeknya, minimal 3 langkah. 1, memperbanyak ingat nikmat Allah, dan cobalah hitunglah. Bisakah kita menghitung? Nggak bisa. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat nggak bisa. Sehingga nanti akan merasa takjub luar biasa. Diiming-iming diberikan lebih besar, nanti mendorong dia untuk bersyukur. Proyeknya itu. Dengan Allah pesankan, udkuru, ingat-ingatlah oleh kalian nikmatallahi, akan nikmat Allah alaikum yang tercurah kepada kamu. Aman niku nikmat jenis pinten harganya aman, nggak bisa dihitung. Sehat niku nikmat napa jenis? Nikmat. Tapi sehat lek raman ya panggah terancam saja ngregesi. Lapar ada makan minum, nikmat boten? Nikmat. Tapi bila tidak sehat, tidak aman, juga nggak bisa menikmati makanan. Manusia sesat Allah memberikan bimbingan, turun wahyu, itu nikmat. Karena manusia belum ketemu kepada Allah, Allah mengutus Rasul, akhirnya mengajar, membimbing, memberikan contoh real bagaimana cara menghamba kepada Allah, itu juga nikmat.
Dari sekian banyak nikmat yang ada, nikmat yang diangkat khusus pada ayat ini adalah nikmat eksistensi Rasul. Napa eksistensi Rasul? Adanya Rasul yang memiliki peran inti satu-satunya jalan surga, itu eksistensi Rasul. Lek ngoten Rasul niku penting mboten? Ya ora nek Rasul sing ngulangi ya sapa, sing bimbing ya sapa. Ibaratnya enek telepon ra enek sinyale terus pundi? Enek telepon kabel pedhot terus pundi? Instalasi listriknya lengkap tapi listriknya mati terus pundi? Itu peran Rasul, nyawa. Peran Rasul bagaikannya nyawa. Jadi peran Rasul yang menjadi salah satu nikmat yang diangkat di ayat ini merupakan kenikmatan spesial. Sebagaimana di Ali Imran yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi nikmatihi ikhwana wa kuntum ala safa jurufin, dan seterusnya ayat au kama qala ta'ala. Berpegang teguhlah kamu kepada nikmat Allah yang tercurah kepada kamu, dan kamu jangan menyelisih nikmat Allah, dan ingatlah akan nikmat Allah yang terus kepada kamu, bentuknya Rasul, di mana kamu bermusuh-musuhan, yang dipanggil Aus Khazraj, ratusan tahun perang dan perang. Nikmat Allah datang kepada mereka, yaitu Rasul hijrah kepada mereka. Mereka dengar, mereka paham, dapat hidayah, langsung menyambut, akhirnya terbimbing, akhirnya kamu menjadi bersaudara di mana kamu dulu musuh-musuhan. Nikmat Allah yang disebutkan di situ bentuknya apa? Rasul. Bentuknya Rasul. Di sini bagaimana Allah mengokohkan kehidupan Rasul? Rasul dijamin membimbing sempurna makar siapapun ketika hendak menghancurkan tugas Rasul, si pembikin makar pasti gagal, sehingga risalah Rasul sukses, maka nikmat itu sempurna. Sekarang kita lihat apa bentuk makar yang hendak merobohkan Rasul, hendak menghilangkan nyawa, hendak mematikan listrik, hendak menghilangkan sinyal. Ada orang yang mengganggu, mengacu, membuat error, virus yang hendak merusak. Yaitu ketika hama menginginkan suatu kaum ayat suatu untuk membentangkan ilaikum kepada kalian aidiyam tangan mereka. Tangan diangkat untuk menghentikan Rasul. Terus pun cara menghentikan Rasul dengan mengangkat tangan. Dan ini terlalu sering. Rasul diupayakan untuk dieksekusi dengan mereka angkat tangan. Kangge napa tangane? Ya nyekel bedil nggih bedil, nyekel pedang yang nggih bacok. Lawaran nggih jotos, nggih nonyo, nggih ngampleng ngoten nggih. Tangannya bekerja, senjatanya apa? Macam-macam. Tujuannya apa? Hendak memusnahkan Rasul. Nanti seolah kalau kita baca bentuk upaya mereka untuk membunuh Rasul itu apa saja, ya Allah menjamin gak bakal sukses usahamu. Kenapa? Allah menjamin fakafa aitiyahum, Allah mengendalikan tangan-tangan mereka angkum dari merusak kamu. Jadi upaya mereka untuk membunuh Rasul semuanya gagal. Dan akhirnya meninggalnya Rasulullah SAW itu mati biasa. Rasul mati ditikam napa mati biasa? Mati biasa. Padahal itu upaya penikaman, pembunuhan ping pinten?
Makaping-kaping, napa makaping-kaping niku? Terlalu sering. Beberapa contoh insyaallah nanti akan kita ambil di sini. Ini antara pesan Allah dan kenyataan sesuai, ini mukjizat. Ternyata Allah menjamin dijaga, ternyata Rasul terjaga, buktinya matinya biasa pada kondisi ancaman luar biasa. Maka daripada itu wattaqullah, jaga dirimu jangan sampai terkena murka Allah. Makanya nikmat syukuri, lera syukur berarti enggak takwa. Takwa itu syukur, menggunakan nikmat untuk taat. Bentuk nikmat itu Rasul. Apa tugas di depan Rasul? Nanti akan dijawab seolah apa tugas kita di depan Rasul. Napa tugas buruh di depan majikan? Manut kon tandang ki ngenekno nggih maya ngoten to nggih. Mari pun dibayarane nggih manut. Apa tugas anak di depan orang tua? Birrul walidain. Apa tugas murid di depan guru? Ambil pelajaran dengan baik. Apa tugas umat di depan Rasul? Nah, nanti akan kita sampaikan. Itu namanya takwa. Untuk menggapai semuanya maka ada kunci sukses. Apa? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang beriman bersandar. Tawakal kunci sukses di dalam melaksanakan tugas. Dengan tawakal kunci sukses di dalam melaksanakan tugas. Ada berapa unsur tawakal? Ini butuh kita tanyakan karena sering orang itu kurang tepat di dalam memahami arti tawakal. Loro rantui duit tinggi biaya berobat, wong ngendangi ya ora ngeweki sangu, ora nyumbang apa-apa, hanya mengatakan sabar, tawakal. Tawakal lo pokoknya matek pangah kon tawakal ya. Sing ngendangi ya ora patek. Buka ora patek apa terus kula mboten semerap lah. Sing dindangi ya ora patek nopo. Kalau begitu kita butuh apa makna tawakal? Ada 3 unsur. 1, meyakini segala sesuatu dicipta oleh Allah. Enggak ada makhluk yang mencipta diri sendiri, tidak ada. Semuanya dicipta oleh Allah. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Semuanya Allah cipta sesuai dengan kadarnya. Yang kedua, di dalam alam syariat Allah menetapkan hukum sebab akibat, namanya takdir syar'i. Di dalam alam syariat Allah membuat sebab akibat. Beras ben dadi sego napa sebabe? Masak. Lalu yang ketiga, manusia siap melaksanakan sebab sambil mohon pertolongan kepada Allah. Semisal, ya Allah, sebab beras itu matang dengan dimasak, maka beri kemampuan saya memasak. Dan siap melaksanakan, bismillah tandang. Bila bertemu 3 unsur, ini namanya tawakal. Makanya termasuk kita ngindangi wong loro, nanti pesan kita tawakal, ya sangonono. Penyakit panjenengan kintene niki, nah cocok kae kalian resep dokter. Butuh obat niki, ambilan niki wonten sekedhik sangu kangge mundhut obat. Ngadah-ngadahin donga itu tawakal. Sing ngindangi yang ngerti tawakal, sing diindangi nggih ngerti makna tawakal. Karena sadar dicipta, ada sebab akibat, siap melaksanakan sebab akibat sambil minta tolong kepada Allah. Jaminan Allah, lek pancen tulus, Allah akan mencukupi. Tadi ayatnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Sekarang kita membaca asyarahu sarahnya. I'lam, ketahuilah ayyuhal qari'u, wahai pembaca al-karim yang diberi kemuliaan, anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yunati, tidak memanggil ibadahu al-mu'minin, hamba-hambanya yang beriman, bihi, yang iman kepada Allah,
wa bi liqa'i, iman ketemu dengan Allah, ingin aman neraka masuk surga. Tidaklah Allah memanggil illa kecuali liya amurahum, Allah hendak memerintah. Perintah niku ngebot-ngebotin apa kabar gembira? Perintah niku kabar gembira. Kenapa? Diberitahu fadilahnya besar. Lera besar nggak diperintahkan. Yaitu bifi'li ma, untuk melaksanakan ma yukmiluhum, apa yang membuat mereka sempurna. Adaban, entah itu sempurna di dalam adab, wa akhlakon, sempurna di dalam akhlak. Ilmu amalnya sempurna, ketika beramal maslahat kepada lingkungan sempurna. Wa daulatan wa sultanan, dan kekuasaan dan kewenangan, sehingga menjadi punya wilayah, bisa mengatur mandiri, ada orang mengancam bisa membela diri, bisa perang. Itu namanya daulah wa sultan. Wa yus'ituhum fi dunyahum, dan Allah memberi kebahagiaan mereka pada dunia mereka, wa ukhrahum, dan juga akhirat mereka. Allah memanggil untuk tugas itu, program itu. Kenapa Allah ketika memanggil kok tujuannya ke sana? Li'anahu, karena Allah Rabbum, Rabbnya, wa walihum, dan walinya. Ya Allah mencintai, menolong, cinta Allah kepada hambanya lebih gede daripada hamba mencintai diri sendiri. Wa rabbu la yuridu li abdi, dan Rabb, Allah Rabb kita, Tuhan kita, tidak menghendaki untuk hambanya wa memuluki, dan yang dikuasainya, illa kecuali kamalahu, untuk menyempurnakan hambanya, wa sa'adatahu, dan kebahagiaan hambanya. Pitik babon ceker entuk rayap terus nyelok anak-anake niku napa tujuane babone nyelok anak-anake? Ditutul. Mboten, ning napa? Kilo rezeki aku ceker enek rayap. Babone melu mangan mboten? Mboten, anake mangan tinggal ngalih ceker neh. Kono entek cekere entuk rayap celuk neh. Sayang mboten ayame? Sayang. Lek pite sayang kaya ngono, Allah Arhamur Rahimin, kados napa sayangi? Itulah Allah sang wali. Wal wali la yuridu, dan Allah sang wali tidak menginginkan li wali kepada sing diwaleni, illa kecuali ma fi khairuhu, apa yang ada padanya akan kebaikannya, wa kamaluhu, kesempurnaannya, wa sa'adatu, dan kebahagiaannya. Waha huwa dha, inilah Allah tabaraka wa ta'ala. Waha, inilah, wa dia, dha, ini. Ha itu hadha, huwa ya huwa, dha niku nggih hadha. Inilah dia Allah. Yang maha berkah lagi maha tinggi. Yunadi ibadah, memanggil kepada hambanya al-mu'minin. Semoga kita sebagai orang yang beriman. Tapi wonten tandane lho nggih, napa tanda yang beriman? Lek ditimbali segera nyambut. Wong tuwa ayem mboten nimbali. Le dalem langsung mlayu. Ibu ngersakaken napa? Ya Allah, bocah kok jemenak nih. Le ora ana jawabane. Le panggah ora ana jawabane. Le renek tindangi surat melayu donge kecekel tinapane ijane ndhawe kuping ora. Makanya ketika Allah memanggil, sambutlah. Sambutlah. Kenapa? Pemberian Allah besar. Itu tanda orang beriman dipanggil menyambut, termasuk adzan segera. Tandang-tandang enek adzan dan diseleh nih. Macul wonten adzan terus pun dipacule. Seleh nih mboten malah nyengkut lek besik-besik. Dan bahasa yang semisal. Kenapa? Fas'al, bergegaslah, wadaru, dan tinggalkan kesibukanmu. Itu tanda beriman seperti itu, nyambut bihadanita, dengan panggilan ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu,
Liya'murhum, Allah hendak memerintahkan mereka bizikri nikmatin untuk mengingat-ingat akan nikmat azimatin yang gede. An'ama biha, ya Allah curahkan dengan nikmat alaihim kepada mereka. Ya dia anau sesungguhnya ma min mukminin tidak ada dari mukmin laki wala mukminatin tidak ada dari mukmin perempuan min yaumi tilka nikmat semenjak dari nikmat hari itu ila yaumil kiamah sampai nikmat terjadinya kiamat nanti, sejak lahir gede sampai kiamat nikmat itu selalu mengalir. Illa kecuali wahwa dia si hamba makmuran diperintahkan bisyukrillah ta'ala untuk syukur kepada Allah ta'ala. Syukur itu bukan beban, tapi diberi modal berusaha hasilnya besar. Diwe paringi gabah 5 kilo kalih lemah seperapat kalih pupuk bersama pengairan niku gabah diselipne lemai dinggurne napa gabai dipok lemai digarap terus dipun tanduri ingkang pundi? Engko sanoe gabai diselipne tinggal turu lemai nganggur niku mboten syukur. Syukur niku napa? Gabai ndang dipok, lemai ndang disiapne wis wayah Daud golekne wong wis diluku, digaru, siap, terus tandur, diopeni. Mengke pirang sasi panen? Budal 5 kilo mulai pinten kira-kira? Pinten mulai ya? Budal 5 kilo mulai pinten? Pinten ton? Semoga nggak dadi tontonan. Syukur itu berkarya. Syukur itu apa? Berkarya. Contohnya tadi. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan nikmat sing luwih gede. 5 kilo dadi 5 ton, berapa kali kelipatannya? Nah gitulah bisa dihitung sendiri. Sementara syukur itu lebih gede lagi sampai hitungan yang kita tidak bisa menghitung. Perintahnya bisyukrillahi ta'ala untuk syukur kepada Allah ta'ala ala tilkan nikmati atas nikmat tadi. Termasuk aman niku nikmat, sehat niku nikmat, boleh rezeki gampang niku nikmat, ada panggilan adzan niku nikmat, ada kajian niku nikmat, maka ambil nikmat itu. Wa syukru dan syukur mutawakofun itu butuh diberikan landasan. Ben iso syukur terus pundi carane, yaitu ala zikrin nikmati dengan mengingat nikmat ba'da ma'rifatnya setelah mengakuinya. Ini dari Allah, luar biasa gede. Oh yang ini ketika tertarik semangat, ketika tertarik semangat. Napa contoh tiang roh nikmat tertarik semangat napa contohnya? Kalau nanti diceritani bakul timun ngobrok, tukune nek sawah murah, nyapa pasare lesu, jadi situ kue. Begitu ke pasar, pas mayah munda, ibaratnya saobrok niku paitane 1 juta, dong itu ke pasar, payu pinten? 5 juta, semangat boten? Pomo untuk badi 500 wis kena tinggi marung ngoten kira-kira nggih. Keluargane mangan kabeh 4 juta. Saking semangate balik nyang sawah randuwe kesel. Teko pasar mundak neh 7 juta. Waleh mboten? Gak duwe kesel, yang sawah neh teko pasar neh 10 juta. Terus pundi kira-kira? Senadan itu nanti yang salah cerita, itu namanya syukur. Kenali nikmat besar semangat. Tapi lek jamaah niku gedene nikmat sak pinten nggih kira-kira nggih? Semangat mboten kira-kira?
Masalahnya rapatek ngiling-ngiling besarnya fadilah. Kenali besarnya fadilah, ketika sadar besar nanti akan semangat. Makanya syukur itu butuh fondasi yang menjadi pendorong dia bisa melaksanakan. Nah begitu, butuh pendorong sebagai landasannya, yaitu udkuru nikmatullah alaikum, ingat-ingatlah oleh kalian akan nikmat Allah yang dicurahkan kepada kamu. Wa bayyana, Allah menjelaskan mauqi'aha, akan peristiwanya. Wa jalalaha, dan akan kemuliaannya. Wa haqiqata, dan akan hakikatnya. Contohnya tadi, paitan 1 juta, toko pasar 5 juta, badi 4 juta. Yang sawah neh rantai kesel, paitan 1 juta sama payu 7 juta. Makanya peristiwanya, kemuliaannya, hakikatnya kenali, sehingga nanti akan semangat. Termasuk orang sholat berjamaah, persiapan yang ngomah sudah dianggap sholat berjamaah, berangkat sudah siap niku berjamaah, sepanjang jalan sudah dianggap jamaah, nunggu qomat senajan ngantuk dianggap berjamaah, ketika sholat itu intisalinya sampai pulang tetap dianggap berjamaah. Pahalanya berapa enggak, kita enggak tahu, masih dilipatkan dengan 17. Sementara langkah-langkah kaki itu memiliki 3 fadilah: pahala, pengangkatan derajat, penghapusan dosa. Perbanyak langkah-langkah kaki ini, bila diingat nanti akan semangat. Mila tiap menako pilih melaku sikil ketimbang mancal ponah nguntir gas. Kenapa? Langkah kaki itu diingat. Maka ada sahabat Nabi itu omah sing paling adoh panggah melaku ratau telat. Paling adoh panggah melaku ratau telat. Lek kita sami, lek wong kae sahabat teladan, kita gek-gek telatan. Oh, meh padha tapi beda. Itu contoh syukur melihat hakikat nikmat seperti apa. Waqala azza wajal, idhamma qaumun, ingatlah ketika suatu kaum menginginkan ayat suatu ilaikum, untuk membentangkan kepada kalian aidiyahum, tangan mereka. Tangan mereka berkarya untuk merusak. Fakafa aidiyahum ankum, maka Allah mengendalikan tangan mereka dari kamu. Waqat takarrara, dan itu berulang-ulang. Muhawalatu qatli nabihim, mereka hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iddata marot, bolak-balik. Wa fi kulli maratin, setiap kali mereka membuat upaya membunuh, yakufu rabbu, mengendalikan Allah Rabb tabaraka wa taala aidiyal khadi'in, tangan para pengkhianat al-makin, yang membuat makar. Falam yasilu, maka tidak sampai bil ada gangguan itu li Rasulullah, kepada Rasul sallallahu, bidorbi, memukul enggak kena, awil qatl, membunuh juga enggak kena. Wa min tilkal marad, dan dari upaya yang berulang-ulang itu, muhawalatu Ghawrasi ibn Haris, upayanya seseorang namanya Ghawras bin Haris. Cinta namanya Ghawras bin Haris Al-Waridati, yang kisah itu ada fi Sahih Bukhari. Waya, ini rangkuman ceritanya. Ana Ghawras Al-A'rabi, Ghawras orang Badui, ro'an Nabiya, ia melihat kepada Nabi SAW, qad nazala manzilan, singgah di sebuah tempat. Di dalam safarnya kesel, panas-panas, leren. Wa tafarraqa ashabu, para sahabat mencar gelenggen ngiyup dewi-dewi. Yastadiluna, mencari tempat teduh, bil asjar, di bawah pohon, lil istiraha, untuk istirahat, min ana'il ghazwi, dari letihnya peperangan, wata'abi, dan payahnya, wasai, dan perjalanan yang jauh, yang fisabilillah.
Wa qata'ala kok menggantungkan an Nabi sallallahu saifa pedangnya bisa jarotin ni pohon. Nek kono anak mungkin napa nggih? Pange ental ini cantolne ngoten nggih. Tinggal napa? Ngletak napa sare? Aku ngletak Rasul sare ngoten nggih. Mboten pake turu kula siram. Rambene blas. Wastarohkan beliau istirahat, kamas tarohat sebagaimana istirahat ashabu para sahabat. Wa idza dan ketika itu si Ghauras al-Arabi ya'ti ila Nabi, dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak ada pengawalnya. Dan tidur itu paling lengah. Akhirnya wa akhadha saifahu minas syajarah, ia ambil pedang Nabi dari pohon. Wasalahu dan melepasnya min ghamdi dari sarungnya. Cekel, betot, sreng ngaten nggih. Wa aqbala ala Rasul, dia menghadap menuju pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sambil mengatakan, man yamna'uka minni, siapa yang bisa membelamu dari saya. Faqala memberikan jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niki asline berlembar-lembar nggih, Bu. Niki materi ini ingkang kula kopi namung sak lembar. Kula terusne terus pundi sebagian lafate. Sebagian lafadznya itu seperti apa? Jawaban Nabi SAW, siapa yang bisa membela kamu dari saya? Yaitu dijawab Allah Azza wa Jalla. Qala Arabi, maqala atau salah samara, si Arabi itu orang Badui mengulang sampai 3 kali. Wa Rasul sementara Rasul SAW yaruddu alaih memberi jawaban kepada dia biqaulihi dengan ucapan yang sama, siapa yang bisa membela kamu dari saya? Jawabnya Allah Azza wa Jalla. Begitu tenang dan wibawa. Itu contoh Allah mengendalikan tangan dia. Jadi nggak karek babat mawon nggih gitu. Jadi apa mau rasah muni langsung dibacane ceruwok ngoten pangke pun beres nggih. Tapi nyapa kok dadak tekok barang lah nggih. Kok dadak dibaleni. Kok ora langsung dibacone ceruwok ngono ae. Ini buktinya manusia punya makar sebatas rencana. Tapi kalau nggak mengizinkan tidak bisa. Yakinlah akan kuasanya Allah. Makanya itu ada ungkapan, walau manusia itu bersekongkol untuk membuat rusak, bila orang itu nggak dapat jatah rusak, gak galak kena. Tapi punya jatah kena musibah, dibenteng ono ya bangga, brojol. Makanya serahkan diri kepada Allah. Maka Nabi itu termasuk orang yang betul-betul bisa menempatkan. Akhirnya fasa koto jatuhlah pedang dari tangan Ghauras, dan dia duduk. Tidak perlu teklok ngoten nggih. Karena di lafaz yang lain pedang diambil alih oleh Nabi. Teklok mboten ndodeke. Ya teklok loh yang enggak punya tumpuan loh. Apalagi di tempat yang lain Nabi mengatakan, siapa yang bisa membelamu dari saya? Terus mau dijawabane. Wah, langsung keter kira-kira nggih. Ternyata Nabi tidak menikamnya. Ya duduk, tidak ngomong di depan Nabi SAW. Sementara Nabi berpaling darinya, kemudian memanggil pada para sahabat menghabarkan, kaum muslimin, kilo, enek uang hendak menikam saya. Dia ngancam begini-begini, saya jawab begini. Ternyata dia itu lunglai. Yang mana yang lain? Pedang ganti saya hunus, saya ancamkan siapa yang bisa membela kamu dari saya. Ternyata dia tidak berkutik. Siapa dia? Wakana mapusan min kaum musyrikin, bisa jadi dia itu utusan dari orang musyrik liyaqtulu Nabi, untuk membunuh Nabi SAW. Tapi gagal.
Fahadha nikmatun wahya nikmatu najati nabiyihim, itu nikmat, yaitu nikmat keselamatan nabinya minal qatli, dari upaya pembunuhan, ala aiti atai, lewat tangan musuhnya, wa ataihim, dan musuh mereka, musuh nabi, musuh kaum muslimin. Wahya, dan keselamatan nabi ini merupakan akbaru nikmatin, nikmat yang paling gede, syamilat al-mu'minin, yang mencakup kepada kaum mukminin amatan secara umum, min ahdi, sejak zaman Nabi SAW ila yaumil qiyamah. Itu kelengkapan. Kisah yang lain upaya pembunuhan banyak. Di antaranya akhirnya Nabi hijrah, kan dikepung toh nggih. Ini ternyata sing ngepung keturun kabeh. Nabi metu ya selamat. Siapa yang nurok nih mereka? Apa Nabi duwe aji-aji sirep ngoten nggih? Ketika di Khaybar juga diracun. Kenyataannya dagingnya ngomong, "Ya Rasul, pada saya ada racunnya." Dilepeh, aman. Ketika Nabi sedang sholat, Abu Jahal teko dari belakangnya hendak mencekik, ternyata malah mundur-mundurnya po. Roh onto siap nyokot sirai, pedemplok, keletak. Kesempatan yang lain begitu mendekat, ternyata mundur-mundur. Kenapa? Langsung terjadi belahan bumi, datang api dari bawah, wus. Itu contoh-contoh Allah membentengi itu terlalu sering. Pun pinten kisah waupunan. Wah, kehisan papat mau pinten. Ketika datang ke Bani Nadir, Nabi mau masuk, ndulawang dipun cepake watu gede tinggi lumpang, pinten bobote watu. Mungkin bobot tawane nek kok sak depo kena tinggi depok wong pira ngoten niku diangkat, terus diceblok ngoten gepeng mboten. Ternyata konangan Nabi nggak jadi masuk, segera pulang menyiapkan pasokan kepung. Itu contoh-contoh Allah membentengi. Dan itu tidak semata untuk Rasul, kita pun juga punya kesempatan yang seperti itu. Kasus perang gerilya di Indonesia juga pernah. Kaum muslimin ketika rapat di gunung yang sulit untuk dijangkau, gerbang di bawah itu sudah dijaga oleh Al-Goju. Wonge kawempal gempal ngaten. Pendekar, napa pendekar? Pendek kekar. Ternyata begitu mudhun ya ndak ngerti niku. Wong sing gede-gede kare sak gasir-gasir. Bentuke wong sing gempal apa sak gasir dicekel, dibentekne, diculne, langsung klosotan tinggal mlayu ora wedi. Sapa sing saged ndaten wong sing gede-gede malah sak gasir-gasir ngoten niku. Kisah ngoten niku banyak. Allah memberi pembelaan. Dari sekian banyak pembelaan, selamatnya Rasul merupakan nikmat yang paling besar. Kenapa? Dakwah dengan selamatnya Rasul menjadi tuntas, sehingga umat gak kekurangan petunjuk. Nah, itu nikmat yang paling gede yang diangkat oleh ayat ini, membahas ke sana. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman. Jadi waca asli ini kathah nih. Itu sebagian yang masuk kategori dianggap inti. Mau dicatat rangkumannya boleh. Ada 6 nomor. 1. Islam itu agama Allah. Islam itu agama Allah. Allah yang menjaganya. Titik. Islam itu agama Allah, Allah yang menjaganya. Terbukti mboten Islam dijaga? Wis 1500 tahun Qur'ane panggah murni nggih. Sunnah terjaga. Dai-dainya eksis.
diucek-ucek kaya ngapa bangga ngeteges mawon. Mati mboten dakwah? Gak mati. Ini bukti Islam itu agama Allah, Allah yang menjaganya. Nomor dua, manusia dilibatkan menjaga agama dengan manusia dilibatkan menjaga agama dengan titik dua, ilmu, amal, dakwah, sabar, tawakal, dan siap hidup mulia atau mati syahid. Ini nomor dua. Saya ulang, manusia dilibatkan menjaga agama ini dengan titik dua, satu ilmu, dua amal, tiga dakwah, empat takwa, lima sabar, enam tawakal, dan ketujuh siap hidup mulia atau mati syahid. Ini kita dilibatkan. Minimal ada berapa kegiatan tadi? 7. 1 ilmu, 2 amal, 3 dakwah, 4 takwa, 5 sabar, 6 tawakal, 7 siap hidup mulia atau mati syahid. Nah, semoga kita bisa melaksanakan. Sampai kita cancut mboten, dilibatkan tandang mboten. Iya, buktinya kita duduk di majelis ilmu. Insya Allah kita nanti beramal. Insya Allah kita siap mendakwahkannya sesuai kemampuan. Kita jaga takwa, kita jaga kesabaran, kita tawakal, kita siap hidup mulia atau mati syahid. Nomor 3, masing-masing orang punya jatah takdir. Masing-masing orang punya jatah takdir. Hanya saja masih dirahasiakan. Masing-masing orang punya jatah takdir, hanya saja dirahasiakan. Maka sebab baik kerjakan. Dan syukur ketika diberi kebaikan. Maka sebab baik kerjakan. Dan syukur ketika diberi kebaikan, koma, sebab buruk tinggalkan. Dan sabar ketika mendapatkan ujian sebagai penggugur dosa. Itu nomor 3. Kita ulang. Masing-masing orang punya jatah takdir. Hanya saja ini dirahasiakan. Maka sebab baik kerjakan. Dan syukur ketika diberi kebaikan, koma, sebab buruk tinggalkan. Dan sabar ketika diberi ujian sebagai penggugur dosa. Itu nomor 3. Kita sampai pun ke jatah takdir apa dereng? Pun mengke jatah umur mati umur pinten pun wonten dereng tulisane. Ampun, mong kita mboten diparingi sumerap. Kita enggak diberitahu.
Basa Jawane rong diomongi ngoten nggih. Iki lho jatahmu. Ada, cuma kita nggak diberitahu. Kenapa? Ini rahasia Allah. Tugas kita berikut ini. Sebab baik kerjakan dan syukur ketika diberi kenikmatan. Tugas kita itu. Sebab buruk tinggalkan dan sabar ketika diberi ujian. Kenapa? Sebagai penggugur dosa. Berikutnya nomor 4. Contoh makar kafir yang gagal. Contoh makar kafir yang gagal, yaitu berkali-kali berusaha membunuh Nabi. Contoh makar kafir yang gagal, yaitu beberapa kali usaha membunuh Nabi. Titik. Ini contoh besarnya nikmat yang kita syukuri apa? Gagalnya makar orang kafir untuk membunuh Nabi. Itu nikmat terbesar. Contoh nikmat terbesar yaitu gagalnya orang kafir. Maka nomor 4 kita lengkapi ya. Contoh nikmat Allah yaitu gagalnya orang kafir membunuh Nabi. Berapa kali orang kafir membunuh Nabi? Makaping-kaping. Usaha gagal, usaha gagal, usaha gagal. Matinya ternyata biasa. Nah, contoh itu banyak. Secara teori perang Muslim Palestina itu pantese wis entek napa tambah kuat pantese? Pantese. Tek. Kenyataannya Indonesia kena musibah banjir, kenapa enggak malah nyumbang malah? Oke, kini malah enggak nyumbang. Ada organisasi ternama diisukan se-Indonesia infak Jumat 70 miliar dikirim, lumayan. Mereka itu sempat nyumbang dan tidak habis-habis. Para bombing nggih kaya ngono kae. Secara teori perang itu penting, tapi kenyataannya tetap mekar. Bahkan bayi lahir kembar-kembar itu sak pirang-pirang. Wisuda generasi penghafal Quran tetap lancar. Aneh mboten? Ini kalau bukan nikmat Allah nggak mungkin. Pada itu upaya pembunuhan itu pol. Padahal Yahudi itu makarnya dunia kelasnya. Didukung adidaya dunia. Nggih mboten? Ini kenyataannya. Itu contoh, itu nikmat Allah. Makanya kita wajib untuk menyukuri. Makanya aman kita ojo nganti kita kesindir filsafate wong Jawa napa? Ya sinten bisa kenebak. Lek dipangku mati. Diparingi penak nggih turu. Wah ini bahaya lagi. Kudu diparingi penak iki nggih ngapalne Quran, nggih ngamal, nggih dakwah. Mboten sampun ngantos diparingi nikmat diambil napa? Sare niku jenenge huruf Jawa lek dipangku mati piye to diparing nikmat mek dingge turu kuwi. Kudune dingge berkarya, malah nggih pesta tahun baru. Iya kono. Masa aman nggih pesta tahun baru. Aneh lah nggih. Iki pesta khomer, pesta zina. Nek dicabut nanti gimana? Berikutnya nomor 5, kenabian nikmat terbesar. Ini nomor 5, kenabian nikmat terbesar. Titik, niku ringkes nomor 5, kenabian nikmat terbesar. Napa masalahnya? Nabi sing gadah ngulang mboten mati kecuali jatah entek niku mengke dakwah sempurna. Dan itu terjaga. Kapanpun umat butuh bimbingan, nyepak kabeh. Karena Nabi dakwah nggak ada yang gagal.
Qurannya sudah disampaikan tuntas, tafsirnya sudah disampaikan tuntas, contoh sudah tuntas. Nabi meninggal, wes siap umat disapih. Makanya Nabi nggak mati-mati, walaupun diancam, merupakan nikmat yang paling besar. Terakhir ketujuh, tugas umat di depan nabinya sebagai bentuk syukur. Nomor 7, tugas umat di depan nabinya sebagai bentuk syukur. Napa? Kita termasuk umat nomor senes. Nggih. Rasul meninggalkan warisan sempurna. Kita sebagai umat, apa tugas umat di depan nabinya? Napa? Mek muni asyhadu alla ilaha asyhadu Muhammadur Rasul badhe dijapi niku tok nggih. Badhe dikhitan niku tok nggih. Sing paling kathah masyarakat Islam namung ucapan kalimat syahadat pertama ketika khitan, kedua ketika diijabi, pun diterusi. Tuh aneh. Itu belum melaksanakan tugas umat di depan nabinya. Kalau gitu apa tugas umat di depan nabinya? Satu, mengilmui ilmunya nabi. Ini tugas umat di depan nabinya. Satu, mengilmui ilmunya nabi. Makanya itu belajar itu terus, nggak boleh mandek. Orang tua pelopor punya anak-anak sekolah nih, nanti mati. Secara program silahkan programkan anakku sekolah nganti doktor. Mungkin tamat SD dijak mancing apa kon sekolah nganti dokter. Terus pundi? Konah nak wedok pokoke soge sambel wis ngoten nggih. Ilmu. Ini luas pembahasan ilmu. Ngapalne Quran, menguasai bahasa Arab, kaidah-kaidahnya. Itu ilmu, itu tidak habis-habis itu. Nomor 2, mempercaya berita Nabi. Nomor 2, mempercaya berita Nabi. Apapun dalil Quran Sunnah disampaikan kudu dipercaya kabeh. Yang nomor 3, melaksanakan perintah Nabi. Nomor 4, menjauhi larangan Nabi. Nomor 5, beramal dengan contoh Nabi. Nomor 6, melanjutkan dakwah Nabi. Nomor 7, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Minimal 7 kewajiban umat. Saya ulang, apa 7 itu? Yang kita wajib membangkitkan diri keluarga kita, anak-anak kita. Sebagai bentuk syukur, Nabi itu dakwahnya sukses, mau dibunuh gak mati-mati. Ternyata matinya biasa sehingga dakwahnya sukses. 1, mempelajari ilmunya Nabi. 2, mengimani berita Nabi. Nomor 3, melaksanakan perintah Nabi. Nomor 4, menjauhi larangan Nabi. Nomor 5, beramal dengan contoh dari Nabi. Nomor 6, melanjutkan dakwah Nabi. Nomor 7, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Itu tugas umat. Bila kita tuntas, insya Allah kita nanti punya bukti sebagai hamba yang bersyukur. Inilah perintah yang sedang kita pelajari. Udkuruni matullah, iling-iling nikmat Allah supaya kamu bisa bersyukur. Semoga yang kita kaji malam hari ini Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan silakan. Sekian yang disampaikan. Bila benar semata rahmat dari Allah, semoga kita diberikan ilmu bermanfaat. Bila salah, semoga kita dibimbing. Semoga kita bisa menjadi umat yang selamat sampai di depan Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.